warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rasa Hidup bersama Bang Tio, mantan cleaning service yang merasa dirinya ganteng terus pengen daftar jadi cover boy ditolak. Keterima cuma jadi office boy dan langsung dipecat gara-gara minta kenaikan tarif, ketinggian tarifnya gitu kan. Lagu amat nih orang itu kan. Oke, nah setelah melalang buana ke berbagai jenis pekerjaan, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi content creator alias youtuber ya. Mohon doa restunya supaya channel ini bermanfaat untuk alam FIFA beserta makhluk yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, nah pada episode kali ini kita akan bahas ini ya, agak yang rada beda dikit. Jadi bahas angka tapi sifatnya bukan hitung-hitung. Kemarin kan angkanya kan kayak ngitung risol gitu kan, ngitung pastel segala macam tuh kan gitu. Jadi yang itu pada senang gitu ya. Nah sekarang kita bahas tentang angka tapi bukan ngitung-hitung. Jadi temanya begini judulnya kan, dahsyatnya angka ganjil gitu kan. Wah angka ganjil dahsyat, emang yang enak nggak? Jadi gini, kalau kita perhatikan ya, Tuhan itu satu ya, satu itu kan ganjil. Nah Tuhan ganjil, maka Tuhan senang yang hal-hal ganjil gitu. Ganjil sini bukan berarti kita harus berperilaku aneh ya, bukan ganjil seperti itu. Ganjil sini maksud saya angkanya gitu, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya gitu. Jadi angka ganjil gitu kan. Dan karena alam semesta ini ciptaan Tuhan, otomatis alam semesta juga akan mengikuti irama Tuhan, yaitu senang dengan hal-hal yang ganjil ya, angka-angka ganjil maksud saya gitu. Nah misalnya gitu. Nah sekarang misalnya saya kasih contoh ya, kalau Sarah atau sahabat Rasa Hidup pernah dengar lagu-lagu tempo dulu ya gitu, yang irama klasik dan juga lagu anak-anak itu, kalau Sarah perhatikan itu banyak yang dia bermain di nada-nada ganjil ya. Jadi do, mi, sol, si ya, betul nggak? Do, mi, sol, si ya. Jadi 1, 3, 5, 7. Nah kalau Sarah perhatikan lagu-lagu yang bernada ganjil gini ya, do, mi, sol, si, itu dia lebih enak didengar, lebih awet gitu, dan tidak bosan, tidak lekang oleh waktu, misalnya gitu ya. Kapanpun kita dengar tuh enak gitu, baik itu lagu-lagu tempo dulu, lagu lawas, atau lagu-lagu anak-anak gitu kan, seperti itu ya. Itu tidak membosankan. Bukan berarti kalau lagunya nadanya genap itu berarti tidak enak, tidak, dia enak gitu, cuman dia sifatnya sesaat gitu kan. Itu meledak tapi sebentar, habis itu tenggelam gitu. Tapi kalau lagu-lagu itu diciptakan dengan nada ganjil gitu kan, lagu-lagu segala macam genre lagu ya, kalau diciptakan dengan nada-nada ganjil itu dia lebih enak didengar dan lebih awet dan meledak lebih lama ketimbang yang angka genap gitu. Angka genap meledak tapi dia cuma sebentar. Tapi yang ganjil itu lebih awet dan lama gitu kan. Kapanpun didengar itu enak ya. Itu bukti bahwa alam semesta merespon angka ganjil. Misalnya lagi dalam hal makan kurma gitu kan. Itu kan kita dianjurkan makan kurma ya, baik itu pengobatan atau untuk menjaga kesehatan, itu dianjurkan di 1 butir, 3 butir, 5 butir dan seterusnya gitu kan. Jadi ada di level ganjil gitu kan, karena memakan kurma dengan yang jumlahnya ganjil itu lebih direspon oleh alam semesta, artinya lebih ampuh untuk menjaga kesehatan. Bukan berarti kalau 2, 4, 6 nggak ampuh, bisa gitu, tapi disarankan yang 1, 3, 5. Kemudian minum obat ya. Dokter menyarankan, disadari atau tidak, itu minum obat 1 kali sehari, minum obat 3 kali sehari. Itu tingkat kesembuhannya itu lebih tinggi kalau kita disuruh minum obat yang 2 kali sehari, 4 kali sehari, 6 kali. Bukan berarti kalau 2, 4, 6 tidak sembuh, tapi 1, 3, 5 dan seterusnya itu akan lebih cepat sembuh ketimbang kita minum di level angka genap gitu ya. Itu bisa dibuktikan gitu, tingkat kesembuhannya lebih tinggi ya, seperti itu. Nah kemudian ibadah gitu kan, kita sehari 5 kali kan, seperti itu kan, sehari 5 kali. Ini bukti bahwa alam semesta merespon angka ganjil. Kemudian di jumlah rakaatnya kalau di total itu ada 17 rakaat, itu juga ganjil. Kita merdeka tanggal 17 gitu kan, diperagakan setiap tanggal 17. Itu bukti bahwa kita alam semesta merespon angka ganjil gitu. Sesuatu yang sifatnya ganjil itu lebih awet, lebih lama ya. Bukan berarti kalau genap berarti gagal atau tidak berhasil. Itu bisa, cuman tidak awet gitu, lebih cepat dilupakan. Tapi kalau yang ganjil itu lebih awet ya, seperti itu ya. Jadi kesimpulan pada episode kali ini adalah saya membahas tentang ganjil. Intinya kalau kita ya pengen sukses ya, kesuksesan kita awet ya, misalnya pengen punya perusahaan atau pengen punya usaha apa, atau pengen punya istri cantik apa segala macam, itu coba kita selaraskan aktivitas kita dengan angka-angka ganjil ya. Selaraskan dengan aktivitas kita dengan angka ganjil. Misalnya kita sedekah gitu kan, sehari biasanya 1 kali, coba tingkatkan menjadi 3 kali, 5 kali gitu kan. Nah, kemudian sekali sedekah gitu kan, misalnya
2.000 kan, biasanya gitu kan rata-rata ya, 2.000, 4.000. Cobalah di angka ganjil 5.000 misalnya kan, walaupun 5.000 sebenarnya juga angka genap, tapi di situ kepalanya itu 5, itu kan ganjil. Jadi 5.000, 7.000, 9.000 gitu kan. Syukur-syukur coba 101.000 misalnya gitu. Wah, itu lebih dahsyat kan, itu lebih manjur. Pasti ya, sama alam semesta itu direspon gitu kan, seperti itu ya. Jadi selaraskan hidup kita dengan angka ganjil gitu kan, mau sedekah ya kan, mau memberi makan, kemudian mau mengadakan aktivitas apapun gitu kan, lakukan itu pada angka ganjil, maka itu tingkat kesuksesannya lebih tinggi ketimbang di angka genap. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan uh, materi yang disampaikan pada episode kali ini bermanfaat untuk kita semua ya, yang sedang diranda apa ya, kegagalan, supaya mungkin dengan aktivitas di angka ganjil, selaraskan dengan angka ganjil, itu tingkat kesuksesan lebih tinggi gitu ya, dan lebih cepat mencapai keberhasilan. Seperti itu ya. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya gitu ya. Dan bagi yang masih bingung, coba tanyakan pertanyaan, kritik, dan saran di kolom komen, disertai dengan menekan tombol like, subscribe, sama tombol lonceng, supaya kalau ada pembaruan data, Sarah dapat informasi lebih dulu daripada yang lain. Dan kalau menurut Sarah informasi ini sangat bermanfaat, share ke teman-teman gitu kan. Jadi pada saat kita gosip ya, sekalian masukkan ini gitu, supaya nonton channel Rasa Hidup, supaya bisa bermanfaat itu rumpinya, tidak hanya sekedar membahas gibah yang aneh-aneh gitu, tapi juga membahas tentang ilmu yang bermanfaat, seperti itu. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih dahsyat, lebih berenergi, lebih bertenaga. Itu terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.